warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min nikmatin faminah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada hadirin sekalian, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, puji syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Hari ini beberapa berita gembira, semoga menjadikan semangat hidup kita kembali menyala. Kita melihat selama perjalanan tadi, saya melihat geliat ekonomi sudah mulai semarak, tidak seperti minggu-minggu kemarin, alhamdulillah. Dan saya juga melihat berita kasus-kasus COVID-19 sudah mulai menurun, alhamdulillah. Kita berharap semoga herd immunity ini segera terbentuk di masyarakat, sehingga pandemi ini kita harapkan segera berakhir. Sholawat dan salam tak lupa senantiasa kita panjatkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin. Sebelum kajian kitab Tambihul Masyi nanti akan dibawakan Gus Hanif Fatoni, saya ingin sedikit bercerita. Mungkin ini belum kita ceritakan pada pertemuan yang dahulu. Sedikit saya ingin menceritakan bahwa kajian ini, kajian kitab-kitab yang sudah dan sedang dibawakan ini melalui Facebook dibawakan oleh akun Thoreqoh Satoriyah Mataraman. Akun Thoreqoh Satoriyah Mataraman itu adalah representasi dari Thoreqoh Satoriyah Indonesia, atau bahasa lainnya adalah Thoreqoh Satoriyah begitu ya. Tapi sejak bulan 9 atau September tahun 2019, kami itu di sini adalah saya atas nama Sulaiman dengan akun Facebook Mas Maduretna, lalu Gus Hasib Rosyadi, Gus Hanif Fatoni, Kiai Abdurrahman Soleh, dan Pak Juli mendaftarkan ke notaris untuk membadan hukumkan Thoreqoh Satoriyah Indonesia. Jadi Thoreqoh Satoriyah Indonesia sejak bulan September tahun 2019 itu sudah berbadan hukum, di mana pendirinya adalah saya Sulaiman sebagai ketua, Gus Hanif Fatoni sebagai sekretaris, Gus Hasib Rosyadi sebagai bendahara, Kiai Abdurrahman Saleh sebagai wakil ketua,
dan Pak Juli sebagai pengawas. Sejak kita membadan hukumkan, kita mulai melakukan kajian-kajian kitab Syatoriah melalui akun Thorekoh Syatoriah Mataraman. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya Thorekoh Syatoriah Mataraman ini, di mana para pendirinya itu sudah saya sebutkan tadi, itu adalah lintas mursyid, tidak berasal dari satu mursyid. Saya dengan Gus Hanif dan Gus Hasib itu berbeda mursyid. Saya, Gus Hanif dan Gus Hasib serta Pak Abdurrahman Soleh juga berbeda mursyid. Kita juga sudah mengumumkan atau istilahnya memberikan permakluman mulai dari Banyuwangi, Thorekoh Syatoriah Banyuwangi yang diasuh oleh mursyidnya Kiai Khairuddin, sampai ke Cirebon Kiai Haji Ade Nasihul Umam untuk meminta berkah dan dukungan pada beliau-beliau. Pendirian Thorekoh Syatoriah Indonesia secara badan hukum itu mendapatkan restu dari beberapa mursyid yang ada. Di antaranya adalah Kiai Dharmajaya atau Habib Faisal Umar Al-Idrus, Kiai Haji Nurwarji dari Ngrobogan. Atas perkenan dan atas perintah serta izin beliau, kita lalu membadan hukumkan Thorekoh Syatoriah Indonesia. Nah, pada perjalanan sampai sekarang secara badan hukum Thorekoh Syatoriah Indonesia ini sudah hampir 3 tahun. Dan alhamdulillah selama 3 tahun ini kita sebenarnya ingin mengkoordinasikan, menjalin silaturahmi dengan berbagai zawiyah atau khonakoh ataupun pondok pesantren yang berbasis tarekat Syatoriah, namun kita terkendala oleh pandemi yang datang atau terjadi sejak tahun 2020. Tidak apa-apa, yang penting kita tetap berproses dan berprogres, di mana kita akan tetap memperkenalkan kitab-kitab yang dikarang ataupun yang ditulis oleh para mursyid-mursyid asli Thorekoh Syatoriah, baik Syekh Ahmad Al-Qushasi maupun Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Selain itu kita juga menjalin hubungan dengan berbagai zawiyah Thorekoh Syatoriah melalui media sosial, baik yang ada di Malaysia, Sumatera ataupun Jawa. Kita semangat dan misi kita adalah menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan untuk bisa saling mengenal lebih dekat. Yang kedua, tak lupa saya sangat bergembira, salah satu ini sebenarnya ada 2 orang, tapi yang satu ini Gus Hasib Rosadi kemarin telah menyelesaikan ujian tesisnya dan alhamdulillah lulus. Dan saya minta doa panjenengan semuanya, besok hari Rabu Gus Hanif Fatoni juga akan ujian tesis. Semoga beliau lulus dengan cum laude. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga minta doa panjenengan semuanya, 2 kiai ini, Gus Hasib Rosadi dan Gus Hanif Fatoni ini bisa meneruskan pendidikannya sampai program doktoral. Amin ya. Amin. Semoga terlaksana ini. Ada kesempatan dan dukungan doa panjenengan semua. Semoga mereka berdua ini adalah orang-orang yang mempunyai potensi yang luar biasa. Demikian sekilas cerita saya tentang Thorekoh Syatoriah Indonesia. Dan 2 orang, sekali lagi saya mohon doa untuk Gus Hanif Fatoni dan Gus Hasib Rosadi, semoga bisa meneruskan pendidikannya di
program doktoral. Enggak, kita punya potensi-potensi luar biasa nanti di Thoreko Satoriah, insya ada dokter-dokter yang mumpuni yang bisa memberikan kajian-kajian yang bermanfaat bagi umat manusia. Seperti biasa sebelum kajian kita Tambihul Masyi, mari kita bacakan wasilah Fatihah dan zikir Satoriah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa man tanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabiullah Sulaiman Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wa ila hadrat jami'il malaikatan muqarrabin wal karubin wa hamalatul arsy wa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Israil lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il ulama amil syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jaddatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami'a syayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursyid Satoriah wa ila Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Curiga Guritno, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Diauddin Kuswandi, Kiai Haji Adina Syekhul Umam, Gus Bayu, Gus Yaya, lan sedaya mursyid Satoriah, baik yang ada di Jawa, Sumatera atau dimanapun, juga yang ada di Malaysia dan negara manapun yang ada di dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati ahli tarekat Satoriah, tarekat Akmaliyah, tarekat Khalwatiyah, tarekat Naqsabandiyah, wa tarekat Qadiriyah, wa tarekat Syadziliyah, wa tarekat Tijaniyah, lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia, lan sedaya mursyid-mursyidipun. Wa ila hadrati mu'alif hadza kitab Tambihul Masyi Syekh Abdul Rauf As-Singkel radhiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il auliya wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'in muqaba wal awliya'in mujaba wal awliya'in rajabiyun wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wal wali afrad wa ila hadrat jamil awliya'i fi tanah jawi wa ila hadrati qutbal aqtami hadhi zaman wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah peh kulon papar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Alhamdulillah. Selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hanif Fatoni. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi.
melanjutkan lagi pembahasan-pembahasan sebelumnya. Muqaddimah dan sebagainya saya nderek Pak Sulaiman tadi yang diucapkan di awal. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas ya, tentang ungkapan dari Syekh Ibnu Arabi, yang kemudian juga keterangan dari penjelasan Syekh Abdul Rauf sendiri bahwa hakikat dari puncak ma'rifatullah itu justru malah kebingungan atau kebingungan yang mahmud, yang mahmudah atau yang terpuji. Dan itu diterangkan pada keterangan setelah ini apa yang dimaksud dengan kebingungan tadi. Dalam ungkapannya Syekh Abdul Rauf dalam kitab ini beliau mengungkapkan waqad talaba sallallahu alaihi wasallam ziyadata dzalika min maulahu faqala fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni fika tahayyuran yakni tahayyuran min tawali tajalliyatika wa kasrati taqallubati dzatika fi syu'unika wa sifatika. Waqad talaba, dan telah memohon kepada Allah siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyadata dzalika, tambahnya kebingungan tersebut, min maulahu, dari Allah, faqala fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dalam doa beliau, Rabbi zidni fika tahayyuran, ya Allah, ya Tuhan, zidni, tambahkanlah kepadaku, fika, tentangmu, tahayyuran, kebingungan, yakni tahayyuran min tawali tajalliyatika, kebingungan dari mendapatkan atau menerima tajallimu, wa kasrati taqallubati dzatika, dan menerima atau mendapatkan banyaknya perubahan-perubahan zatmu, fi syu'unika wa sifatika, dalam macam-macam keadaanmu atau tindakanmu dan juga sifat-sifatmu. Wa qala sahibu awarifil ma'arif, dan pengarang kitab Awarifil Ma'arif Syekh As-Suhrawardi, ma lafzuhu su'ilal Junaid an nihayah, yang dimana lafadznya di sini pengarang kitab tersebut Awariful Ma'arif itu mengatakan yang lafadznya adalah ketika su'ila al-Junaid, ketika Imam Junaid al-Baghdadi ditanya anin nihayah, tentang akhir kehidupan atau akhir tujuan dalam kehidupan. Qala, kemudian Imam Junaid al-Baghdadi itu mengatakan, hiya arruju' ilal bidayah, akhir kehidupan itu justru balik lagi ke awal kehidupan, artinya balik kepada Allah. Waqad fassala ba'duhum, dan sebagian ulama itu menafsirkan atau mendefinisikan, menerangkan tentang qaulal Junaid, ungkapan dari Imam Junaid al-Baghdadi tadi. Qala ma'nahu, mereka berkata diantaranya bahwasanya makna dari ungkapan tersebut adalah innahu kana fi ibtidai amrihi fi jahlin, bahwasanya sesungguhnya sesuatu itu atau seseorang itu fi ibtidai amrihi, pada pada awal perkaranya dia itu berada dalam kebodohan, ketidaktahuan. Summa wasala ilal ma'rifah, kemudian dia sampai pada pengetahuan, pada ma'rifah, pada ilmu pengetahuan. Summa rodda ila tahayyur, kemudian dikembalikan lagi ke dalam kebingungan, wal jahli, dan ketidaktahuan. Wa huwa katufuliyah, dan itu seperti
tufuliyah, masa kanak-kanak. Yakunu lahu jahlun, yang mana pada masa kanak-kanak tersebut seseorang itu mengalami masa ketidaktahuan, summa ilmun, kemudian mengetahui, summa jahlun, kemudian tidak tahu lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, berfirman dalam ayat Al-Quran, likai la ya'lam min ba'di ilmin syai'a, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu pernah diketahuinya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama mengatakan bahwa a'raful khalqi billah, yang paling makrifat makhluk Allah, dari makhluk Allah yang paling makrifat itu tentang hakikat Allah atau tentang makrifatullah, itu adalah asyadduhum tahayyuran fihi, mereka yang paling bingung tentang pengetahuan itu. Itu menurut para ulama. Intaha. Nah, sekian dari ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini. Beliau menyitir tadi dari hadis Nabi Muhammad SAW dalam doanya ketika Nabi Muhammad mengucapkan Rabbi zidni tahayyuran, ya Allah berikanlah, tambahkanlah padaku kebingungan. Ini menarik gitu. Sehingga beliau menanggapi hal itu dengan ungkapan dari pengarang kitab Awariful Ma'arif, Syekh Surowardi. Yang dimaksud kebingungan itu sejatinya apa? Ternyata ketika seseorang mengetahui tajallinya Allah, itu dia otak, akal, pikiran dia tidak bisa menangkapnya secara maksimal karena manusia terbatas. Sehingga dicontohkan di sini dalam sikapnya Kanjeng Nabi itu, justru malah Kanjeng Nabi mengharapkan itu. Karena dengan kebingungannya itu malah semakin paham hakikat Allah. Nah, terangkan lagi pada ungkapan setelahnya. Wa fassara ba'luhum, dan sebagian ulama itu menafsirkan at-tahayyur, kebingungan al-madkur yang disebutkan tadi, fit du'a al-madkur, dalam doa yang disebutkan tadi, bila ilmi, dengan pengetahuan. Jadi sebagian ulama itu menganggap bahwa kebingungan yang disebutkan dalam hadis itu adalah kebingungan dalam pengetahuan. Wa qala fatahayyur huwal ilmu walau lam yakun kadzalik. Tahayyur itu, kebingungan itu adalah al-ilmu, pengetahuan, walaupun juga tidak tepat menurut Syekh Abdul Rauf dikatakan demikian. Maksudnya ya tidak tepat-tepat amat. Namun apa yang diungkapkan para ulama itu bolehlah dijadikan sebagai tambahan pengetahuan kita tentang makna dari tahayyur tadi. Lama talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika lama talaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meminta penambahan dari kebingungannya, minat tahayyur, dari kebingungan tersebut, fa innahu amrun bitolabi ziyadah, sesungguhnya apa yang dilakukannya itu adalah suatu keinginan atau suatu permintaan untuk menambahkan minal ilmi, dari pengetahuan. Jadi diungkapkan kemudian biqaulihi ta'ala Rabbi zidni ilman, diungkapkan di sini dari ungkapan yang ada dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilman, ya Tuhan tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.
Falam yakul halan wala maqaman. Mengapa Nabi itu tidak mengatakan tambahkanlah kepadaku keadaanku, atau tingkatkan keadaanku, atau tingkatkan wala maqaman, tingkatkan makomku ke state atau ke tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dari keilmuan itu. Tapi kok mengatakan tambahkan kebingungan atau tambahkan ilmu, itu saja. Bukan tambahkan derajatku dalam pengetahuan. Mengapa kok tidak mengatakan itu? Lita'lama, ya dimaksudkan adalah agar engkau mengetahui qadrul ilmi, kadar keilmuan. Fal ilmu yantahi, maka ilmu itu yantahi, bermuara atau berakhir pada kebingungan, atau muara ilmu itu adalah kebingungan. Wala yahsulu dzalika tahayyur ghaliban, dan tidak akan bisa kebingungan tadi itu digapai pada umumnya illa bistighraqin, kecuali dengan cara istighraq, masuk ke dalam, tenggelam ke dalam fil adkari, dalam dzikir-dzikir, wal asghal al atiyah biidnillah, dan beberapa kegiatan-kegiatan atau amalan-amalan yang dengan izin Allah akan disebutkan nanti. Wa taufiqihi, dan juga atas taufik Allah, billahi at-taufiq, yang diungkapkan oleh sebagian ulama tadi, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf, itu menambahkan pengetahuan kita bahwa yang dimaksud dengan kebingungan itu adalah kebingungan dalam keilmuan. Sebagai contoh begini, kalau saya ibaratkan seorang pelajar, mahasiswa, dia ketika menempuh S1, mungkin dia ketika menulis skripsinya, dia itu sebenarnya hanya ingin mencoba untuk membuktikan teori-teori yang ada, umpamanya seperti itu. Kemudian ketika dia menginjak ke S2 atau strata magister, dia ingin mengembangkan pengetahuan itu. Adapun tingkat yang berikutnya, doktoral umpamanya, sejatinya dia harus bisa menemukan sesuatu yang baru dari apa yang didapatkan selama ini dari teori-teori yang ada. Dan biasanya yang dimunculkan dalam penelitiannya itu adalah kebingungan-kebingungan yang ada dalam pengetahuan yang selama ini ada. Atau dalam kata lain adalah fase di mana seseorang itu ketika mengalami dia suatu kebingungan tadi, itu justru malah dia itu mengalami kedalaman keilmuan. Artinya dia benar-benar dalam belajarnya. Kalau orang hanya sendiko dawah, baratnya hanya ketika diajarkan oleh guru 1 + 1 itu 2, udah selesai, itu dok, manut gitu. Tanpa berpikir kok bisa ya 1 namanya itu, mungkin itu selesai dalam kajian itu saja, 1 + 1 2, udah selesai. Namun ketika dia berpikir lebih dalam lagi, bisa jadi 1 + 1 bisa 2, bisa 4, bisa 5, tergantung bagaimana konteksnya. Itu kan pendalaman lagi dalam keilmuan itu. Akan semakin bingung malah. Ternyata banyak sekali konsep-konsep seperti itu. Lah, hal-hal yang tadi disebutkan tadi itu bisa diraih dengan cara istighraq dalam berzikir, ataupun melakukan amalan-amalan yang dijelaskan nanti, dan semuanya harus dengan petunjuk guru, khususnya guru thariqah. Nah, wa idza taqarrara laka hada, dan ketika hal ini telah tetap atau telah pasti, telah jelas bagimu dalam memahami ungkapan tadi, fal narji, maka kita kembali ila bayani sihhati ainiyatil asya, pada penjelasan tentang sahnya atau kebenaran dari ainiyatil asya, hakikat dari ainiyah, keabsahan dari kesatuan zatullah ya.
dalam segala sesuatu, wa adamiyah, dan ketiadaan kesatuan tersebut gitu. Wa naqul, dan kami ungkapkan, kami ringkaskan di sini atau kami simpulkan di sini, summa i'lam ayyuhal murid, kemudian ketahuilah bahai sang murid, inna ainiyatal asya'i, sesungguhnya ainiyah asya, kesatuan dari segala sesuatu itu, maksudnya wahdatul wujud tadi itu, la tasihhu, tidak sah, tidak benar, illa qabla dhuhuril asya, kecuali sebelum segala sesuatu ini ada, maksudnya di zaman azali. Fil khariji. Walidzalika la yasihu an naqul al kullu huwal haq. Untuk itu tidak tepat ketika kita mengucapkan al kullu huwal haq, segala sesuatu itu adalah Allah, illa min haitsu tams fil ahadiyah, kecuali sebelum munculnya segala sesuatu fil ahadiyah, dalam keesaan Allah. Kama taqaddama dzakarahu, kama taqaddama dzikruhu, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Wa amma ba'da dhuhuri ha fihi, adapun setelah segala sesuatu itu sudah tercipta, maksudnya setelah tampak segala sesuatu itu, fala yasihu dzalika, maka ungkapan tadi al-kullu wal haq itu tidak benar. Kalau al-kullu wal haq itu diungkapkan sebelum ada alam semesta, itu benar, maksudnya di zaman azali itu benar. Namun kalau sudah tercipta atau sudah alam semesta sudah terbentuk, sudah ada, itu tidak benar. Itu menurut ungkapan ini yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Rauf tadi. Li'anna lidzuhuri hukman, karena dalam zahir atau dalam setiap masing-masing penampakan atau wujud zahir itu ada hukum. Walil butuni hukman, dan dalam setiap batin itu juga ada hukumnya. Wa hukmul butun, dan hukumnya batin, hukmul kumun, itu adalah hukumnya adalah kumun, samar, yakni adam, artinya tidak ada, ketiadaan itu maksudnya. Wa hukmul zuhur, adapun hukum dari zuhur, penampakan atau yang lahir, yang sifatnya lahir itu hukmul wujud, hukumnya adalah wujud, ada, keadaan yang ada. Fa'lam, maka ketahuilah, dzalika itu, wala taklat, dan jangan salah, wa qad ghalata man ghalat, karena sudah benar-benar salah orang yang salah mengucapkan tadi atau mengungkapkan ungkapan yang tadi disebutkannya. Fi mithli hadza wa dhalla wa adalla, maka dia yang seperti ini tadi dan benar-benar telah sesat orang yang mengucapkan tadi itu dan menyesatkan. Nas'alullah, dan kami meminta kepada Allah al-afwa, ampunan, wal afiyah fi dini wad dunya wal akhirah, dalam hal agama di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dari ungkapan ini sangat jelas sekali bahwa Syekh Abdul Rauf Singkel itu beliau mengkritisi ungkapan dari Syekh Hamzah Fansuri. Artinya beliau tidak setuju secara 100% apa yang diungkapkan Syekh Hamzah Fansuri maupun Syekh Samsuddin Sumatrani ya, tentang wahdatul wujud yang mereka ungkapkan. Namun di sisi lain nanti juga beliau menyebutkan di pembahasan yang lainnya, beliau juga mengkritisi orang-orang yang menganggap ungkapan dari Syekh Hamzah Fansuri itu atau Syekh Hamzah Fansuri itu orang sesat. Beliau juga mengkritisi itu karena sejatinya nanti akan dijelaskan setelah ini bahwasanya hal-hal tersebut itu hal-hal yang sifatnya sangat
pelik ya, yang nggak bisa diungkapkan secara umum oleh orang umum. Nah, itu perlu dipahami dalam halakoh khusus untuk orang-orang khusus. Dalam kitab guru beliau itu juga disebutkan dalam Simtul Majid, maupun juga ketika Syekh Ahmad Kusasi menyitir juga dari ungkapan gurunya dan guru-gurunya, khususnya dari Syekh Muhammad Ghaus, itu beliau mengungkapkan bahwasanya tauhid itu ada 3 macam. Tauhid untuk umum, tauhid untuk khusus, dan tauhid untuk orang yang sangat khusus sekali. Artinya ada bidang-bidang yang bisa diungkapkan untuk orang umum, ada yang memang itu hanya untuk orang khusus, dan ada lagi yang tidak bisa diungkapkan untuk orang umum, itu adalah untuk orang-orang yang sangat khusus sekali. Itu yang bisa kita pahami. Maka hal-hal tersebut bisa dipahami melalui pembelajaran yang khusus juga, yaitu melalui guru yang khusus. Ya, nanti juga akan diterangkan bagaimana bisa mencapai pengetahuan tadi, yang sebenar-benar pengetahuan tadi. Tahayur tadi bagaimana? Itu melalui metode-metode zikir yang akan diterangkan pada bab-bab setelah ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa merekonsiliasikan antara ilmu tasawuf dan ilmu syariat, antara hakikat maupun antara syariat, antara ilmu lahir dan ilmu batin, sehingga menjadi orang-orang yang paripurna atau insan kamil. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa alafu minkum. Allahumma fiqil aqimit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.